Hello guys, welcome back to my channel Pilot Nakal FPV. Nah, di sini ada ISDT P10 Smart Charger, terus di sini adalah ISDT Q6 Nano Smart Charger. Ini kecil ya, ini besar. Dan yang paling penting, charger ini nggak bakal bisa nyala kalau nggak ada adaptor power supply ya. Di sini ada produk dari Toolkit RC AC to DC adapter. Jadi kedua charger ini butuh yang namanya power supply. Nah, biar praktis, biar simple, nggak perlu ribet. Modifikasi ini itu tinggal beli ini aja, Toolkit RC dengan tipenya ADP 100 yang artinya dia 100 watt, 20 volt. Oke, Toolkit RC. Produk dari Toolkit RC. Oke, di belakang ada speknya, outputnya 5 ampere, konektor XT60, DC 20 volt. Kalau kita custom, kita modif sendiri, itu bisa dari apa ya? Chargernya laptop atau dari power supply-nya LED. Tapi biar gampang langsung beli ini aja guys. Oke, ini kabel, buset tebel banget. Itu kabel ke listrik dan ini adaptornya. Nah, keren kan? Sudah pakai konektor XT60. Memang adaptor power supply ini ditujukan untuk charger hobi kita ya. Oke, seperti ini. Jadi mirip seperti ini ya, adaptornya si laptop. Tapi ini konektornya guys sudah XT60 karena si smart charger ISDT untuk input powernya dia pakai XT60. Oke, di belakang ini ada keterangannya AC adapter, terus ini ada keterangan plus yang minus mana ya. Oke, kebalik. Nah, jadi yang kotak ini dia plus, yang sebelahnya minus ya. Oke, warning this device may not cause harmful interference and bla 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 ya. Yang penting ya colokin ke listrik rumah yang 220 volt ya. Oke, ini masih diikat. Nah, buset kabelnya tebal banget dan yang pasti ini coloknya ke adaptor power sini. Nah, dia ada 3 soket. Colokin dan terus listriknya pinjam tetangga guys. Pinjam tetangga. Oke, colokin ke listrik dulu ya. Oke, gak cukup. Jadi yang kelihatan cuman konektor XT60-nya aja. Dan yang pertama ini dulu ya, ISDT P10 karena kemarin paket-paket RTF yang pesan ke Pilot Nakal kasihnya ISDT P10. Kenapa kok ISDT P10? Ini buku manual guys. Bahasa Cungkuo. Bahasa Cina. Nah, ini dia keterangannya ada bisa ngecas LiAV, LiPo, Lion, LiVe, PB, NEMA, battery and cell count, bla 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 bla. Oke, langsung aja ke ISDT P10. Jadi ini apa nih, unboxing atau gimana? Karena ada Toolkit RC ya, adaptor tadi sama ini ISDT P10 dan Q6. Importer notice, dapat stiker juga dan nah ini dia dapat screen card. Jadi kalau screen bawaan sudah rusak, pasang ini. Oke, ini ISDT P10 setelah itu kosong. Oke, minggirin dulu semua. Nah, ini dia ISDT P10, dia ada 2 channel, maksudnya 2 port. Jadi sekali cas bisa langsung 2 baterai. Sini 4S, sini 4S bisa, sini 6S, sini 2S, jadi bebas ya. Terus di belakang itu ada fan. Terus ini untuk input powernya. Di sini ada konektor tipe C untuk update firmware dan sebagainya. Dan di bawah juga ada speknya juga ya. Di sini juga ada kisi-kisi angin. Jadi oke, yang pasti untuk charger Pilot Nakal saranin pakailah ISDT Smart Charger. Oke, yuk langsung dicoba colokin ya. Jadi jangan kebalik. Plus dan plus, minus dan minus. Jadi kalau pengen tahu plus itu yang kotak itu. Oke, colokin. Titit. Ya, terus fan nyala sebentar, terus kemudian mati. Oke, tampilannya seperti ini. Nah, jangan langsung ke layar guys. Nanti hitam. Layarnya jadi gelap. Oke, di sini kelihatan ya ada 2 channel. Dan ini langsung buka yang ISDT Q6 Nano. Jadi ini sama sih. Kedua charger ini butuh namanya power supply. Ini semua kondisi masih baru, jadi beberapa yang pesan paket RTF ini Pilot Nakal pinjam dulu buat demoin, jadi nanti waktu terima paket tak bingung ya. Oke, karena Pilot Nakal kemarin belum sempat, jadi yang didapat ya itu ada buku manual, ada surat cinta, ini surat penting, ada screen card juga. Ini betul screen card gak? Oh ya, ada screen card, nanti dipasang sendiri. Dan ini charger yang lebih unyu-unyu, lebih imut ya. Jadi ini adalah ISDT Q6 Nano. Jadi bedanya kalau P10 ada 2 port. Kalau si Q6 Nano dia cuman 1. Jadi sekali ngecas 1. Nah, solusinya biar bisa ngecas banyak, kalau Q6 Nano bisa pakai ini ya, parallel board.
Jadi Q6 Nano ini bisa ngecas sampai baterai 6S. Ini dilihat ya speknya. 2S sampai 6S. Cuman si parallel board yang protokol punya ini support sampai 3S saja. Jadi oke, jadi ini dicolok aja. Nah, maksudnya seperti ini. Jadi kalian bisa langsung ngecas dengan banyak baterai. Dan yang pasti butuh namanya power supply. Pinjam dulu ya. Jadi ISDT P10 ini butuh power supply dan ISDT Q6 Nano juga butuh namanya power supply. Oke, jangan kebalik, posisikan seperti ini dan oke, si Q6 Nano juga langsung nyala. Jadi solusinya adalah pakai parallel board supaya bisa ngecas banyak. Oke, ini kembali ke P10 aja dulu. Kencang banget guys, konektor XT60 nya. Oke, balik ke ISDT P10 ini biar di sini kelihatan dan kita lihat ISDT P10. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi pencet tahan yang sini untuk channel 2. Jadi kita ngaturnya per channel ya. Oke, coba letakkan cas baterai 4S. Nah, yang perlu diperhatikan adalah jarum yang cukup banyak ini ya, karena dia bisa juga ngecas 2S sampai 6S. Jadi yang pasti diperhatikan adalah ada tanda minus di kiri. Tandanya konektor balancer ini harus dicolok dan hanya satu kabel warna merah, yang lainnya warna hitam. Jadi warna hitam harus di paling kiri. Jangan sampai salah guys, kalau kalian salah otomatis baterainya kebakar. Oke, kemudian XT60 dicolok dan kita cek di charger. Wih, silau men. Nah, itu kelihatan ya, 16,5 volt. Ini kurang panjang sih kabelnya. Oke, 16,5 volt 4S. Dan untuk mulai charging, pencet tahan. Dan ini ada tombol di tengah. Ini fungsinya cuma atas bawah ya. Jadi chemistry kita nggak usah pilih sih. Kalau chemistry ini otomatis karena dia smart charger. Jadi si charger ini tahu baterai apa yang dicolok. Ini ada baterai LiPo. Kemudian kondisinya dia 420, kalau LiPo 420, kalau LiAV 435, dan smart charger ini juga tahu dia 4 sel. Current kita yang menentukan. Nah, jadi gimana caranya menentukan current ya? Baterai ini kapasitasnya 1500 mAh. Jadi kita pakai current itu 1,5 ampere normalnya. Tapi kalau kita mau santai, kita bisa pilih yang 1 ampere. Oke, di sini cuma ada pilihan charge saja ya sama back. Jadi kita pilihnya yang pasti adalah charge. Untuk mulai enter kita pencet tombol channel 2. Dan proses pengecasan sudah dimulai. Nah, itu di channel 2 ya. Kalau di channel 1 ini protokol ada baterai 6S. Jadi 1 4S, 1 6S bisa atau mau 4S semuanya bisa. Ini pengecualian untuk ISDT P10 ya. Kalau kalian pakai ISDT Q6 terus pakai parallel board seperti ini, itu harus sama. Jadi kalau 3S ngecas banyak, semuanya juga harus 3S dengan kapasitas MAE yang sama. Kalau ISDT P10 pengecualian. Jadi memang ini charger khusus. Oke, jangan kebalik lagi yang bagian channel 1, minusnya ada di atas. Jadi kita coloknya seperti ini ya. Karena kabel merah cuma ada satu. Ini namanya konektor balancer. Oke, ini colok 6S dan setelah konektor balancer dicolok, kemudian kita colok ke XT60. Jangan kebalik lagi. Oke, dan sekarang lagi proses pengecasan channel 2 ya untuk baterai 4S dan kita mulai ke channel 1. Karena kita mau ngecas baterai 6S chemistry, otomatis terbaca LiPo, kondisi 420, sel 6S, current kita yang menentukan. Baterai 6S nya 1300 mAh, kita pakai 1 ampere aja dan kita mulai cas. Untuk enter di channel 1 kita terpencet tombol channel 1. Kebetulan ini baterai 6S nya sudah full ya, jadi 420 dan yang Peletakal mau kasih info, kita bisa ngecek namanya internal resistance. Nah, kita pencet tombol ini yang tengah ke bawah, 3,6, 3,6, 5,5, 5,1, 5,5, 7,3. Semakin besar angka internal resistance, otomatis baterai itu juga semakin kurang bagus. Jadi usahakan angka internal resistance ini di bawah 10 ya, atau di bawah 20. Kalau di atas 20 kayaknya sudah kurang oke. Nah, contohnya ada di channel 2. Ini baterai 4S punya Peletakal kurang bagus. Jadi ini Peletakal kasih lihat, kita pindah ke channel 2. Nah, ini dia hampir full. Jadi kita tinggal pencet ini ke bawah, tek, kita masuk halaman kedua. Di channel di sel 1 13
channel 2 27 di atas 20, channel 3 sel 2 27, sel 3 23, sel 4 11. Nah, ini yang jelek adalah sel 2 dan sel 3. Jadi kemungkinan baterai 4S ini kurang optimal karena di sel 2 dan sel 3 internal resistannya angkanya di atas 20 karena ini 27 dan 23. Oke, jadi mau lihat channel 1 tinggal pencet channel 1. Proses pengecasan sudah selesai karena dia warnanya biru dan di pojok kanan atas tandanya centang. Dan yang pasti untuk smart charger sudah punya fitur cut off ya. Jadi buat teman-teman jangan takut kita waktu ngecas terus kemudian kita lupa, kita matikan dan sebagainya, atau kita stop, charger ini nggak bakal meledak karena dia sudah betul-betul smart charger dan punya fitur cut off. Jadi waktu baterai full, otomatis charger ini sudah nggak bakal ngisi lagi ke baterai. Untuk proses stop kita tinggal pencet sekali. Kita tinggal pencet tahan. Nah, tandanya sudah stop, tanda centang hilang ya. Kita tinggal cabut konektor XT60. Dan konektor balancer charger. Oke, sedangkan untuk channel 2 lagi proses pengecasan. Oke, kita pencet channel 2. Nah, ini halaman kedua. Kurang fokus. Kita bisa pencet turun ke bawah. Nah, ini ada halaman ketiga, itu keterangan input 20 volt, ya 12 watt, untuk outputnya 16,8, 11 watt. Dan ada temperatur 35 derajat Celcius atau 95 derajat Fahrenheit. Oke, jadi ada 3 halaman ya. Yang halaman kedua internal resistant, halaman pertama untuk memonitor 4 sel, setiap selnya kalau full LiPo 420 ya, kalau LIAV 4,35. Tapi untuk baterai-baterai besar kebanyakan dia LiPo. LIAV hanya baterai-baterai kecil. Oke, tanda hijau siap-siap untuk proses full. Nah, jadi kalau ada bunyi pipip 2 kali dengan LED warna biru, tandanya baterai ini sudah terisi penuh. Untuk proses stop tinggal pencet tahan dan stop. Otomatis fan juga berhenti. Kemudian tinggal cabut konektor balancer, konektor XT60 dan sudah selesai. Ini untuk ISDT P10 ya. Oke, kalau selesai tinggal dicabut. Kita pindah ke ISDT Q6 Nano. Ini yang lebih kecil guys. Nah, kita pengen tahu untuk input powernya di mana. Nah, ini ada keterangannya DC in. Oke, jadi kita colok konektornya di sini. Oke, si Q6 Nano udah nyala dan layarnya ya sebanding dengan ukurannya ya. Oke, ini coba ngecas baterai 4S ya. Buset, kurang panjang nih. Tarik Oke, cukup kelihatan. Dan sebelum kalian colok, yang paling fatal itu adalah konektor balancer. Jadi teman-teman yang masih baru di dunia hobi itu nggak pernah ini ya memperhatikan. Nah, ini ada keterangannya. Jadi minus itu paling kiri. Dan konektor balancer hanya ada satu kabel warna merah. Jadi kita coloknya mulai dari pojok kiri. Nah, seperti ini. Yang pasti nanti sirip di bagian konektor balancer ini di paling bawah. Jadi kita mengikuti dari kutub negatif dulu ya. Oke, colokin paling kiri dan otomatis nanti di tampilan, keluar nggak ini? Oh, keluar kok. Oke, terlalu kecil. Jadi pertama kasih lihat autofocus. Nah, di sini tertera sel 1 sampai sel 4 ya. Ini menurun ya. Kalau tadi kan 1, 2, 3, 4. Ini 1, 2, 3, kemudian 4-nya ke kanan. Di sini 419, 414. Nah, ini kelihatan sel 2 sama sel 3 ya, guys. Jadi sel 2, sel 3 ini sudah gak bagus. Jadi yang bagus hanya sel 1 sampai sel 1 dan sel 4. Kemudian selesai itu kita nggak bisa langsung cas sebelum kita colokin si konektor XT60. Oke, kalau ini si Q6 Nano cuman ada satu tombol ya. Jadi kita pakai tombol yang tengah. Nah, ini atas bawah. Stop. Jadi di sini ya, ini tombolnya memang seperti setengah lingkaran. Jadi yang tengah untuk enter, stop, dan ini ada atas bawah. Oke, sebentar. Pencet tahan. Oh, ini masuk ke setting ternyata. Karena pilot nakal sendiri pakainya yang ini ya, si ISDT D1 ya. Ntar pilot nakal kasih lihat. Nah, ini pencet tahan.
maksimum input power harusnya ada. Kita langsung exit aja dah. Exit mana exit? Exit. Nah, ini back. Nah, kita kalau mau cas berarti tekan ke tekan ke dalam sekali. Harusnya itu. Kalau di pencetakan nanti kita masuknya ke itu ya, ke settingan tadi. Oke, di sini task kita bisa pilih cas, discharge, storage, DC power, destroy. Kalau ISDT P10 tadi ini cuma bisa ngecas saja, sedangkan ISDT Q6 Nano itu ada pilihan untuk pengecasan, untuk membuang baterai, untuk mengkondisikan storage, dan kita bisa pilih DC power juga. Ada pilihan destroy, menghancurkan baterai. Di sini kita pilihnya cas. Oke, tombol tengahnya ini agak membingungkan. Semistry otomatis kita bisa pilih, tapi ini sudah otomatis ya. Kalau kita colok lipo, otomatis charger ini bakal pilihnya lipo ya. Dan kondisi pasti lipo 420, sel 4S, current sama seperti tadi. Ini baterai 4S 1500 mAh. Nah, speknya casnya pakai current berapa? Kita pakai 1,5 ampere. Itu normalnya. Buset, satu-satu guys. Oke, ini 1,5 ampere dan kita mulai start. Oke, jadi proses pengecasan dimulai dengan LCD warnanya oranye ya. Nanti waktu dia full, otomatis charger ini bakal bunyi pip-pip, terus kemudian warna biru dan ada keluar centang di pojok kanan atas. Dan ini pun sama, bisa ngecek internal resistance, jadi kita tinggal turunin ke bawah. Sel 1 6,3, sel 2 tuh lihat, wih di atas 10 guys, 12,7, sel 3 11,7, dan sel 4 5,8. Tadi apa yang Pilot Nakal bilang, jika angka internal resistance di atas 10 atau apalagi di atas 20, otomatis baterai itu nggak bagus, karena ada beberapa sel yang internal resistance-nya cukup tinggi ya. Jadi kemungkinan sel 2 dan sel 3 ini tidak optimal. Nah, setelah orange, LCD warna hijau, kemudian nanti kalau udah full LCD jadi warna biru. Bagian atas ya, mungkin 0,3 ampere, 7 mA, dan ini ada 3 halaman. Oke, 4,21, harusnya 420 ya. Ini malah 4,21 dan 418, 419. Jadi kalau sudah seperti ini kondisi baterai, kita nggak bisa benerin. Bisa kita beli baru, yang lama dilempar dan kita beli baru. Oke, ini LCD warna hijau dan nanti ditunggu warna biru. Nanti bakal keluar pip-pip, tandanya proses pengecasan sudah selesai. Dan yang pasti ISDT Q6 Nano yang pasti sudah ada cut off. Jadi teman-teman nggak usah khawatir untuk saat pengecasan baterai terus kita lupa, yang pasti nggak bakal meledak sih. Ini sudah pasti dijamin 100% untuk produk dari ISDT. Buset, nggak kelihatan. Nah, ini lebih kelihatan. Jadi lipo 4S 421, 418, 419, 420. Kalau kita mau stop tengah jalan, kita tinggal pencet tengah sekali. Oke, coba start, kita pencet sekali. Nah, di tengah ini kita bisa stop tengah jalan atau kita ganti current di saat kita sedang dalam proses pengecasan. Oke, kita pilih 1 ampere. Ini tombol tengahnya agak susah ya. Nah, jadinya dia stop, padahal kita maunya pilih yang ini. Oke, tengah, coba start. Pencet tengah lagi, kita bisa lah, itu stop ternyata. Oke, gampang banget. Jadi buat teman-teman yang bingung memilih charger, kalau ISDT Q6 Nano kisaran berapa ya kemarin? Total lupa sih. Oke, ini sudah selesai ngecas, kita tinggal cabut XT60 dan balancer charger. Setelah itu ini dicabut. Ini agak maksa guys. Soalnya kurang panjang. Oke, segitu dulu. Ini toolkit RC, nggak kelihatan kan? Oke, ini cabut. Nah, karena colokan listriknya terlalu panjang, jadi kalian kalau beli ISDT Q6 Nano kita butuh namanya adaptor power. Kalau mau gampang belilah toolkit RC. Dan untuk ISDT Q6 Nano sama ISDT P10 disesuaikan dengan kebutuhan. Tapi kalau Pilot Nakal saran sih ya mau 2 baterai langsung ya pilih ini. Tapi kalau mau ribet, ISDT Q6 Nano kisaran 600.000, ini sekitar 300 ribuan. Nanti kalian butuh namanya parallel board yang XT60 ya. Jadi bukan yang seperti ini, karena ini kelihatan 1S, 2S, 3S. Jadi 4S sampai 6S tidak bisa, karena dia konektornya juga XT30. Oke, satu kali lagi, jangan lupa guys. Gimana caranya Om? Kita ngecas baterai dengan konektor XT30. Oke, ini dicolokin.
Di sini Pentagal ada baterai dengan konektor XT30. Yang kalian butuhin adalah converter. Yang sebelah kanan ini Pentagal buat sendiri konverter dari XT60 female ke XT30 male. Atau kalian beli jadi seperti ini, XT60 female ke XT30 male. Jadi caranya dicolok seperti ini. Kemudian kita colok ke charger. Dan kemudian yang terakhir adalah ini. Oke, di sini kelihatan 410. Nah, 3 sel ya, 1 2 3. Kalau 3 sel otomatis angka yang keluar di 3 sel ini. 456 nggak ada, guys. Oke, kemudian kita pilih, nah, current. Sebelum kita ngecas baterai, kita cek ini adalah 800 mAh. Kita speknya bisa pilih 0,8 ampere. Om, biar cepat gimana Om? Kasih 2 ampere gak apa-apa, tapi jangan sering-sering. Oke, ini proses pengecasan tipe 3S ya, 0,8 ampere, 0 mA, dan di atas pojok kanan ada grafik garis ya. Nanti kalau dia udah full, otomatis garisnya bakal penuh juga. Untuk berhenti di tengah jalan, tinggal pencet di tengah, kemudian kita pilih stop. Nah, kalau stop otomatis angka di atas 0 semua. Oke, itu yang terakhir dari Pentagal. Jadi kalian kalau mau ngecas XT30 butuh namanya converter. Oke, ini Pentagal buat sendiri dan ini beli jadi. Nah, kenapa enak buat sendiri? Karena ada kabelnya, jadi fleksibel ya. Nggak sampai ketarik-tarik seperti tadi. Karena memang posisi kalau beli jadi dia betul-betul lurus. Nah, seperti ini. Oke, segitu dulu untuk review toolkit RC adaptor dengan ISDT Q6 Nano. Nih, butuh semuanya nih. Oke, komplit. Jadi buat teman-teman jangan bingung. Kalau kalian suka video ini bisa kasih like dan jangan lupa klik subscribe. Share video ini ke teman-teman kalian yang tanya charger apa yang bagus, ISDT. Biar bisa nyala pakai apa? Pakai toolkit RC ADP 100. Ada yang di atasnya lagi, ya pasti lebih mahal. Harganya di atas 500.000 kayaknya. Yang sekitar 200 watt ya untuk adaptor power. Oke, Pentagal pamit. Thank you, save life, and ciao.